Mertua jahatku tega mengatur semua drama agar aku dicerai suamiku. Ia fitnah aku mencuri, ia fitnah aku berselingkuh. Semua orang percaya. Tapi saat aku hadir membawa bukti lengkap, semua terkejut dan ia tak bisa berkutik lagi di depan keluarga besar. Fajar baru saja menyingsing ketika Agnes bangun dari tidurnya. Matanya masih terasa berat. Tetapi tubuhnya terbiasa dengan rutinitas yang sudah dijalaninya bertahun-tahun. Sebagai wanita karir yang disiplin, ia tahu waktunya begitu berharga. Usai merapikan tempat tidur, ia melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin yang menyegarkan. Senyum kecil tersungging di bibirnya, seakan menyapa diri sendiri agar tetap kuat menjalani hari. Agnes bukan sekadar wanita pekerja, ia adalah sosok yang tangguh. Di balik kelembutan wajahnya yang selalu ditutupi jilbab sederhana, ada semangat besar untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri setara dengan siapapun di kantor maupun di rumah. Setelah sholat subuh, ia menuju dapur. Suara gesekan sendok dengan wajan terdengar lembut. Aroma bawang merah yang ditumis memenuhi udara. Ia terbiasa menyiapkan sarapan sederhana untuk Raffi, suaminya. Raffi masih terlelap ketika Agnes melangkah ke kamar. Lelaki itu tampak damai dengan napas teratur. Agnes menatapnya sejenak. Ada rasa cinta yang membuat hatinya hangat. Ia lalu menyentuh pelan bahu Raffi. "Mas, bangun, sudah pagi," ucapnya lembut. Raffi membuka mata perlahan, lalu tersenyum samar. "Pagi, Mel, sudah masak?" tanyanya dengan suara serak. Agnes mengangguk. "Sudah, ayo cuci muka dulu. Nanti keburu terlambat." Kehidupan rumah tangga mereka di awal pernikahan terasa manis. Meski sederhana, mereka punya kebiasaan kecil yang menjaga kehangatan. Raffi yang bekerja di sebuah perusahaan properti memiliki jam kerja yang cukup panjang, sementara Agnes berkarir di perusahaan konsultan keuangan. Meski sama-sama sibuk, mereka berusaha menciptakan waktu bersama. Pagi itu, setelah sarapan, Agnes mengenakan setelan kerja warna biru tua dipadukan dengan jilbab pastel. Ia merapikan berkas-berkas yang harus dibawa, lalu memasukkannya ke dalam tas. Raffi menatapnya sambil menyesap kopi. "Kamu kelihatan cantik hari ini," ucapnya singkat. Agnes hanya tersenyum, menunduk malu. Hatinya terasa hangat, meski ia tahu pujian itu jarang ia dengar. Perjalanan menuju kantor ditempuh Agnes dengan mobil kecil peninggalan ayahnya. Di radio terdengar lantunan lagu pagi yang menambah semangat. Jalanan kota mulai padat. Namun Agnes terbiasa menyalip waktu dengan doa-doa dalam hati. Setibanya di kantor, ia langsung disambut oleh rekan-rekannya. "Pagi, Bu Agnes," sapa salah satu staf muda dengan ramah. Agnes membalas dengan senyum. Ia memang dikenal sebagai atasan yang bijaksana dan tidak segan membantu bawahannya. Hari itu ia memiliki jadwal rapat dengan klien besar. Ia menyiapkan presentasi dengan teliti. Di ruang rapat, suaranya terdengar mantap. Setiap kata terucap jelas dan penuh keyakinan. Klien yang semula ragu akhirnya mengangguk setuju. Rapat berjalan lancar. Rekan kerjanya memberikan tepuk tangan kecil ketika rapat usai. Agnes merasa lega. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Sore menjelang, Agnes membereskan meja kerjanya. Ia sempat melirik jam tangan, khawatir terlambat pulang. Ia tahu Raffi tidak suka jika istrinya terlalu malam berada di luar. Meski sibuk, ia selalu berusaha menjaga keseimbangan antara karir dan rumah tangga. Sesampainya di rumah, ia mendapati Raffi sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. "Capek ya?" tanya Raffi sambil menoleh. Agnes meletakkan tas, lalu duduk di sampingnya. "Lumayan, tapi semua berjalan lancar." Ia lalu masuk ke dapur, memanaskan makanan yang sudah ia siapkan pagi tadi. Makan malam berlangsung sederhana. Obrolan mereka ringan, tentang pekerjaan, tentang rencana akhir pekan, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Sosok wanita parubaya masuk dengan langkah tegap. Wajahnya dihiasi riasan tipis, tetapi sorot matanya tajam. "Assalamualaikum,"
ucapnya tanpa senyum. Agnes bangkit, membalas salam dengan sopan. Waalaikumsalam, Bu Mayang. Itu adalah Mayang, ibu mertua Agnes. Tanpa basa-basi, Mayang duduk di kursi, lalu menatap meja makan. Masak apa hari ini? Tanyanya datar. Agnes menjawab dengan ramah. Ayam goreng sama sayur asem, Bu. Mau saya ambilkan? Mayang hanya mengangguk kecil. Ada aura tegas yang selalu menyertai kehadirannya. Malam itu, obrolan di meja makan menjadi sedikit canggung. Mayang banyak bertanya pada Raffi, sementara Agnes lebih banyak diam, hanya sesekali menanggapi. Setelah makan, Agnes membereskan piring. Dari dapur, ia bisa mendengar Mayang berbicara dengan Raffi di ruang tamu. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas untuk ditangkap telinga. Aku cuma ingin mengingatkan, Raffi, jangan sampai istrimu terlalu sibuk bekerja. Rumah tangga butuh perhatian juga. Agnes berhenti sejenak. Tangannya menggenggam erat piring yang sedang ia cuci. Hatinya terasa tertusuk, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu Mayang tidak pernah benar-benar menyukainya sejak awal. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, berusaha tetap tenang. Malam itu, ketika mereka sudah di kamar, Raffi mencoba menenangkan Agnes. Jangan terlalu diambil hati, Mel. Mama memang begitu orangnya. Agnes menghela napas, lalu tersenyum tipis. Aku ngerti, Mas. Aku cuma ingin melakukan yang terbaik. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir sama. Agnes terus bekerja keras, mengatur waktunya dengan teliti. Sementara Mayang semakin sering datang ke rumah dengan alasan ingin menemani. Meski begitu, Agnes tetap berusaha ramah. Ia tahu, bagaimanapun Mayang adalah ibu dari suaminya. Namun dalam diam, ada perasaan yang perlahan tumbuh di hati Agnes. Rasa cemas, rasa waspada, seakan ada badai yang menunggu di ujung perjalanan. Ia tidak tahu kapan datangnya, tapi firasat itu begitu kuat. Dan malam itu, ketika ia menutup matanya, firasat itu semakin jelas terasa. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kamar, menerpa wajah Agnes yang masih terlelap. Jam weker kecil di nakas berbunyi pelan, cukup membuatnya terbangun. Ia meraih jam itu, mematikannya, lalu duduk sambil mengusap wajah. Sekilas ia melirik ke arah Raffi yang masih pulas. Wajah suaminya terlihat tenang, membuat Agnes tersenyum. Ia melangkah perlahan ke kamar mandi, mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Seusai sholat, Agnes menuju dapur. Tangannya cekatan menyalakan kompor, menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Di luar, burung-burung mulai bersahutan, menciptakan suasana pagi yang menenangkan. Aroma tumisan bawang merah dan bawang putih menyebar memenuhi ruangan. Agnes menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, menu favorit Raffi di pagi hari. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah kamar. Raffi keluar sambil mengucek mata, lalu duduk di kursi makan. Wangi sekali, katanya sambil tersenyum. Agnes menoleh, balas tersenyum, lalu meletakkan piring di depannya. Sarapan dulu, Mas, biar semangat kerja. Raffi mengangguk, menyendok nasi goreng dengan lahap. Obrolan pagi mereka ringan. Raffi bercerita sedikit tentang pekerjaannya yang menumpuk, sedangkan Agnes menceritakan jadwal presentasi yang harus ia pimpin minggu depan. Sesekali mereka saling bercanda, tawa mereka terdengar renyah, mengisi ruang makan sederhana itu dengan kehangatan. Setelah sarapan, Agnes membereskan meja, sementara Raffi bersiap-siap berangkat kerja. Nanti sore aku pulang agak telat, ada rapat tambahan, kata Raffi sambil merapikan dasinya. Agnes mengangguk. Tidak apa-apa, Mas, hati-hati di jalan. Ia mengantar suaminya sampai ke pintu, lalu melambaikan tangan saat mobil Raffi meluncur pergi. Hari-hari awal pernikahan mereka terasa seperti itu. Sederhana, tenang, dan penuh kebiasaan kecil yang membuat hati hangat. Agnes selalu berusaha menyeimbangkan waktunya. Pagi hari untuk mengurus rumah, siang hingga sore di kantor, malam hari untuk suami dan keluarga. Ia memang sibuk,
Tapi ia tidak ingin kehilangan momen kebersamaan dengan Raffi. Sore itu, Agnes pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyiapkan makan malam yang berbeda. Sepulang dari kantor, ia singgah di pasar, membeli ikan segar dan sayuran. Sesampainya di rumah, ia segera masuk ke dapur, mulai memasak dengan penuh semangat. Aroma bumbu rempah menguar, memenuhi rumah dengan keharuman yang menggoda. Raffi tiba ketika meja makan hampir siap. "Wah, ada apa ini? Kok istimewa sekali?" tanyanya sambil melepas jas. Agnes tersenyum. "Cuma ingin masak sesuatu yang beda." Mereka makan malam bersama dengan suasana hangat. Obrolan tentang masa depan pun muncul. "Mel, aku kepikiran, gimana kalau kita mulai menabung buat rumah sendiri? Biar nanti lebih nyaman," kata Raffi sambil menatap Agnes. Wanita itu mengangguk setuju. "Iya, Mas. Aku juga kepikiran begitu. Pelan-pelan kita wujudkan." Rencana itu membuat mereka semakin bersemangat. Seakan ada tujuan baru yang menyatukan langkah mereka. Namun di balik semua itu, bayangan Mayang tetap menghantui. Sejak malam pertama kedatangannya, Agnes merasa ada jarak yang belum bisa ia jembatani. Meski ia berusaha ramah, sorot mata mertuanya selalu dingin. Malam itu, ketika mereka sedang membereskan meja makan, suara bel terdengar. Agnes membuka pintu, dan benar saja, Mayang berdiri di sana. "Assalamualaikum," ucapnya singkat. Agnes membalas salam dengan senyum sopan, mempersilakan masuk. Mayang duduk tanpa banyak bicara, lalu memandangi meja makan yang sudah dibereskan. "Masak apa tadi?" tanyanya dengan nada datar. "Ikan bakar sama sayur bening, Bu," jawab Agnes lembut. Mayang hanya mengangguk kecil, tanpa komentar lebih lanjut. Malam itu, Mayang banyak berbicara dengan Raffi. Topiknya seputar pekerjaan, keluarga besar, hingga rencana liburan. Agnes lebih banyak diam, hanya sesekali menimpali. Ia merasa keberadaannya tidak begitu dianggap. Namun ia tetap berusaha menjaga sikap, menyiapkan teh hangat untuk mertuanya, memastikan semua dalam keadaan rapi. Setelah Mayang pulang, Agnes masuk ke kamar dengan wajah letih. Raffi menatapnya, lalu meraih tangannya. "Kamu jangan terlalu dipikirkan, Mel. Mama memang begitu, suka banyak komentar. Nanti juga terbiasa." Agnes tersenyum tipis, meski hatinya terasa berat. "Iya, Mas. Aku ngerti." Hari-hari selanjutnya berjalan hampir sama. Agnes berangkat kerja dengan semangat, menyelesaikan tanggung jawabnya dengan teliti, lalu pulang untuk mengurus rumah. Raffi pun semakin sibuk di kantornya, sering pulang larut malam. Meski begitu, mereka tetap menjaga kebersamaan. Agnes selalu menunggu, menyiapkan makan malam hangat, meski terkadang hanya untuk dinikmati berdua sebelum tidur. Pada suatu akhir pekan, Raffi mengajak Agnes berjalan-jalan ke taman kota. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati angin sore sambil berbincang. Anak-anak berlarian di sekitar mereka. Suasana ramai namun menenangkan. Raffi menatap Agnes lama, lalu berkata, "Aku bersyukur punya kamu. Meski kita banyak kekurangan, tapi aku merasa lengkap." Agnes menunduk, hatinya bergetar. Kata-kata sederhana itu terasa sangat berharga baginya. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Bayangan Mayang selalu hadir, entah dalam komentar kecil, sindiran halus, atau kehadiran tiba-tiba. Agnes masih mencoba menganggap semuanya sebagai ujian, sesuatu yang harus ia lewati dengan sabar. Ia yakin, selama ia dan Raffi saling percaya, semua bisa dihadapi. Malam itu, sebelum tidur, Agnes menatap langit-langit kamar sambil berbaring. Pikirannya melayang pada banyak hal, pekerjaannya, rumah tangganya, hubungannya dengan mertua. Ada rasa cemas yang samar, seakan firasat bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Ia menoleh ke arah Raffi yang sudah terlelap, lalu berbisik lirih, "Semoga kita kuat, Mas." Dan dalam keheningan malam, doa itu menggantung di udara, menjadi saksi awal perjalanan panjang yang akan segera berubah. Hari Minggu itu langit tampak cerah,
Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, membawa hangat yang lembut. Agnes sudah bangun sejak pagi, menyiapkan sarapan lebih lengkap dari biasanya karena ia tahu Mayang berencana datang. Tangannya cekatan mengulek bumbu, menumis sayuran, lalu menata meja makan dengan hati-hati. Ia ingin segalanya terlihat sempurna, berharap bisa sedikit meluluhkan hati mertuanya. Raffi duduk di kursi makan sambil membaca koran, sesekali melirik istrinya yang sibuk. "Kamu nggak capek, Mel? Dari tadi sibuk banget," katanya sambil menurunkan koran. Agnes tersenyum kecil. "Enggak, Mas. Aku cuma ingin semua rapi kalau Mama datang." Raffi mengangguk, meski wajahnya menyimpan rasa canggung. Ia tahu, hubungan ibunya dengan istrinya tidak pernah benar-benar hangat. Ketika jam menunjukkan pukul 9, suara bel rumah terdengar. Agnes segera mengelap tangannya, melangkah ke pintu, lalu membukanya. Di hadapannya berdiri Mayang dengan busana rapi, wajahnya terhias tipis, namun tatapan matanya tetap tajam. "Assalamualaikum," ucapnya singkat. Agnes tersenyum, membalas salam dengan sopan, lalu mempersilakan masuk. Mayang melangkah ke dalam rumah, memandang sekeliling seolah sedang memeriksa setiap sudut. Lumayan bersih," katanya datar. Agnes hanya mengangguk, berusaha tetap ramah. Mereka duduk di ruang makan, lalu sarapan pun dimulai. Di meja, Mayang mulai berkomentar. "Agnes, kamu harus belajar bikin sambal yang rasanya pas. Ini agak kurang garam," katanya sambil meletakkan sendok. Agnes menahan diri, menjawab pelan. "Iya, Bu. Nanti saya perbaiki lagi." Raffi yang duduk di sampingnya merasa tidak enak, namun ia memilih diam. Setelah sarapan, obrolan berlanjut di ruang tamu. Mayang duduk dengan tegak, lalu menatap Agnes tajam. "Saya mau ngomong serius. Kamu kan kerja terus, pagi keluar, sore baru pulang. Rumah ini siapa yang urus?" Agnes terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati. "Saya tetap mengurus rumah, Bu. Semua saya atur agar nggak terbengkalai. Pagi saya masak, sore saya bereskan." Mayang mendengus. "Itu nggak cukup. Menurut saya, istri itu harus lebih banyak di rumah. Raffi butuh perhatian, bukan cuma makanan di meja. Kamu pikir dia nggak capek pulang kerja cuma disambut istri yang sibuk dengan laporan dan rapat?" Kata-kata itu menohok hati Agnes. Ia berusaha menahan air mata, tidak ingin terlihat lemah. Raffi menoleh ke ibunya, mencoba menengahi. "Mama, Agnes sudah berusaha. Aku baik-baik saja, kok." Namun Mayang tidak berhenti. "Kamu itu laki-laki, Raffi. Jangan terlalu dibutakan cinta. Kalau istrimu sibuk terus, lama-lama rumah tangga bisa berantakan. Banyak laki-laki di luar sana yang tergoda karena istrinya nggak bisa bagi waktu." Agnes merasa darahnya berdesir. Tuduhan itu seperti racun yang perlahan merembes. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu setiap kalimatnya bisa dipelintir. Ia memilih diam, meski dalam hatinya berkecamuk. Hari-hari berikutnya, sikap Mayang semakin terasa mengikat. Ia sering menelepon Raffi, memberi saran-saran yang menyudutkan Agnes. "Jangan biarkan istrimu kerja sampai malam," atau "kamu harus awasi dia, jangan sampai kebablasan." Kalimat-kalimat itu masuk ke telinga Agnes, menambah tekanan batin yang ia rasakan. Suatu sore, ketika Agnes baru saja pulang kantor, ia mendapati Mayang sudah duduk di ruang tamu. "Raffi belum pulang. Kamu pulang juga akhirnya," ucap Mayang dingin. Agnes tersenyum kaku, lalu meletakkan tas. "Iya, Bu. Macet di jalan." Mayang menatap jam dinding. Sudah hampir jam 7. "Kamu tahu nggak, istri yang baik itu biasanya sudah di rumah sejak sore, siap menyambut suami. Bukan baru datang saat hari hampir habis." Agnes menarik napas panjang, menahan amarah. Ia masuk ke dapur, menyiapkan teh untuk mertuanya. Tangannya sedikit bergetar, namun ia tetap berusaha ramah. "Ini, Bu, tehnya." Mayang menatapnya sebentar, lalu berkata, "Kamu cantik, Agnes. Pintar juga."
Aku akui, tapi kadang itu jadi masalah. Istri yang terlalu pintar sering lupa tempatnya. Kalimat itu membuat Agnes terdiam. Ia merasa setiap usahanya tidak pernah cukup di mata Mayang. Ia mengurus rumah, bekerja keras, tetap menjaga sikap, tapi selalu ada celah untuk disalahkan. Malam itu, ketika Raffi pulang, suasana rumah terasa kaku. Mayang langsung menegurnya. "Raffi, kamu harus lebih tegas. Jangan biarkan istrimu seenaknya kerja terus. Kalau dia sayang sama kamu, dia akan lebih banyak di rumah." Raffi menoleh ke Agnes yang berdiri di dapur, lalu kembali menatap ibunya. "Mama, jangan terlalu keras. Agnes sudah berusaha. Aku juga nggak keberatan dia kerja." Namun Mayang menggeleng. "Kamu itu anak laki-laki saya. Saya tahu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu nurut, rumah tangga kamu akan langgeng. Kalau tidak, ya terserah. Tapi jangan salahkan saya kalau suatu saat ada masalah." Kata-kata itu menggantung di udara, menambah beban di hati Agnes. Malam itu, setelah Mayang pulang, Agnes duduk di tepi ranjang, menunduk dalam diam. Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Maafkan Mama, Mel. Dia memang keras kepala. Jangan dimasukin ke hati." Agnes tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Aku cuma takut, Mas. Takut nggak bisa bikin Mama senang. Aku sudah berusaha, tapi selalu salah di matanya." Raffi meraih bahunya, mencoba menenangkan. "Kamu nggak salah, Mel. Kamu sudah jadi istri yang baik. Aku yang akan jaga kamu." Namun jauh di dalam hati, Agnes tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tuntutan Mayang semakin jelas, semakin berat, dan perlahan-lahan merenggangkan ketenangan yang selama ini ia jaga. Pagi itu udara begitu sejuk, embun masih menggantung di dedaunan, namun hati Agnes terasa berat. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Mayang terus terngiang di telinganya, menuduhnya istri yang tidak tahu tempat, terlalu sibuk bekerja, dan kurang memberi perhatian pada suami. Ia berbaring menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Raffi yang teratur, lalu berbalik menyembunyikan wajah di bantal. Ketika alarm berbunyi, Agnes segera bangkit. Dengan langkah pelan ia menuju dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak otomatis, seakan tanpa hati. Aroma bawang goreng tercium, namun hatinya tetap kosong. Ia sadar, apapun yang ia lakukan selalu tampak salah di mata Mayang. Raffi muncul tidak lama kemudian, masih mengenakan piyama, rambutnya sedikit acak-acakan. "Pagi, Mel," ucapnya sambil tersenyum. Agnes menoleh, membalas senyum tipis, lalu menyodorkan secangkir teh. Mereka duduk berhadapan, menikmati sarapan tanpa banyak bicara. Sesekali Raffi melirik istrinya, merasa ada sesuatu yang berbeda. "Ada apa, Mel? Kamu kelihatan murung," tanya Raffi akhirnya. Agnes menunduk, menahan perasaan. "Aku cuma kepikiran kata-kata Mama semalam," jawabnya lirih. Raffi meletakkan sendok, menatap serius. "Aku sudah bilang, jangan dipikirkan. Kamu sudah cukup baik." Agnes mencoba tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Mas, aku takut aku nggak bisa bikin Mama senang. Aku sudah berusaha, tapi sepertinya apapun yang kulakukan salah." Raffi menghela napas panjang, lalu meraih tangannya. "Aku yang akan hadapi Mama. Kamu jangan khawatir." Namun kata-kata itu tidak sepenuhnya menenangkan. Agnes tahu, hubungan menantu dan mertua bukan hal yang bisa diputus begitu saja. Mayang selalu punya cara untuk masuk, selalu punya alasan untuk ikut campur. Hari-hari berikutnya terasa semakin menekan. Mayang kerap datang tanpa pemberitahuan. Kadang sore ketika Agnes baru pulang kerja, kadang pagi saat ia baru selesai membereskan rumah. Setiap kali datang, selalu ada kritik yang terlontar. "Kenapa tirai ini warnanya kusam? Kamu nggak tahu cara pilih kain yang bagus?" Atau, "Masakanmu enak, tapi kurang rapi cara penyajiannya." Agnes menelan semuanya dalam diam. Ia berusaha tetap ramah,
menyuguhkan teh atau makanan kecil, meski hatinya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Raffi menyadari ketegangan itu, namun ia sering tidak berdaya. Di hadapan ibunya, ia kerap memilih diam agar tidak memperkeruh suasana. Suatu sore, Agnes pulang lebih cepat dari kantor. Ia ingin memberi kejutan pada Raffi dengan memasak menu favoritnya, soto ayam. Ia menyiapkan semua bahan dengan hati-hati, menata meja makan seindah mungkin. Namun tepat ketika ia hampir selesai, suara bel berbunyi. Agnes mengusap tangannya, berjalan ke pintu, dan mendapati Mayang berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Sendiri saja?" tanya Mayang sambil masuk tanpa menunggu jawaban. Agnes mencoba tersenyum. "Iya, Bu. Raffi masih di kantor." Mayang berjalan ke ruang makan, melihat meja yang sudah tertata. "Masak apa?" tanyanya. "Soto ayam, Bu," jawab Agnes pelan. Mayang hanya mendengus. "Soto itu makanan kampung. Kamu nggak bisa masak yang lebih istimewa?" Agnes tercekat. Ia sudah berusaha keras menyiapkan semuanya. Namun komentar itu membuat semangatnya runtuh. Ia duduk perlahan, mencoba menahan air mata. Mayang melanjutkan, "Agnes, dengar baik-baik. Kalau kamu mau rumah tangga ini langgeng, turuti nasihat saya. Berhenti kerja. Fokus pada suami. Itu tugasmu." Agnes mengangkat wajahnya, menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, pekerjaan itu penting buat saya. Saya bisa bantu Raffi, bisa menabung untuk masa depan." Namun Mayang menggeleng keras. "Itu alasan perempuan modern yang lupa kodrat. Uang bukan segalanya. Yang penting adalah keluarga. Kalau kamu terus keras kepala, jangan salahkan saya kalau Raffi berubah hati." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Agnes. Ia merasa diremehkan, bahkan diancam. Malam itu, ketika Raffi pulang, ia tidak bisa menahan tangis. Ia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Raffi mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Mel, jangan takut. Aku tidak akan berubah hati. Kamu istriku, dan aku mencintaimu." Agnes mengangguk, tapi hatinya tetap gundah. Ia tahu cinta suaminya tulus, tapi bayang-bayang Mayang terus menghantui. Hari-hari berjalan semakin berat. Agnes mulai kehilangan keceriaan. Senyumnya tidak selebar dulu, tawanya tidak sering terdengar. Di kantor, ia tetap profesional, menyelesaikan semua tugasnya. Namun begitu sampai rumah, ia sering termenung, memikirkan kata-kata Mayang. Suatu malam, setelah makan malam, Raffi mencoba menghiburnya. Mereka duduk di teras, menatap langit penuh bintang. "Ingat nggak waktu pertama kali kita jalan bareng?" tanya Raffi tiba-tiba. Agnes tersenyum samar. "Ingat, kamu salah jalan. Kita malah nyasar." Mereka tertawa kecil, namun kemudian hening kembali. Raffi meraih tangan Agnes. "Aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Mama mungkin keras, tapi aku nggak akan biarkan dia menghancurkan kita." Agnes menatap suaminya. Hatinya sedikit tenang. Namun ia tahu, janji itu akan diuji lebih berat ke depannya. Mayang bukan tipe yang mudah menyerah. Setiap hari, setiap kesempatan, ia selalu menemukan cara untuk menekan. Dan di balik keheningan malam itu, Agnes merasakan retakan kecil dalam rumah tangganya mulai terlihat. Retakan yang bisa saja membesar, jika tidak segera diperbaiki. Ia hanya bisa berdoa, semoga cinta mereka cukup kuat untuk menahan badai yang akan datang. Pagi itu rumah terasa hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan. Agnes duduk di tepi ranjang, menunduk dengan tatapan kosong. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa semakin terbebani oleh sikap Mayang. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan komentar yang menyakitkan. Bahkan ketika ia sudah berusaha keras menyiapkan yang terbaik, tetap ada saja yang kurang. Raffi masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya terlihat lelah, mungkin karena beban pekerjaan di kantor yang semakin menumpuk. Agnes mengusap keningnya perlahan, lalu bangkit dan menuju dapur. Ia menyiapkan sarapan sederhana,
Kali ini tanpa semangat seperti biasanya. Tangannya bergerak otomatis, seolah tubuhnya bekerja tanpa digerakkan hati. Ketika Raffi bangun, ia segera mencium aroma masakan. Ia berjalan ke dapur, memeluk istrinya dari belakang. "Pagi, sayang," ucapnya lembut. Agnes tersenyum tipis. "Pagi, Mas." Mereka duduk berdua di meja makan, menikmati sarapan dalam diam. Raffi sesekali melirik, menyadari wajah Agnes tampak murung. "Kamu kelihatan capek sekali, Mel. Ada apa?" tanya Raffi akhirnya. Agnes meletakkan sendok, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku merasa nggak pernah benar di mata Mama. Apapun yang kulakukan selalu salah. Aku takut, Mas. Aku takut nggak bisa bertahan lama-lama kalau begini terus." Raffi menggenggam tangannya. "Aku tahu Mama keras, tapi kamu jangan menyerah. Kamu istri yang baik. Aku yang paling tahu itu. Jangan biarkan kata-kata Mama bikin kamu runtuh." Agnes mengangguk pelan. Meski dalam hati ia tahu kalimat itu tak cukup untuk menghapus luka. Kata-kata Mayang selalu berhasil menancap, membuatnya ragu pada dirinya sendiri. Hari itu di kantor, Agnes berusaha menutupi kegelisahan dengan bekerja lebih giat. Ia memimpin rapat dengan tenang, mengatur presentasi dengan rapi, bahkan sempat dipuji atas idenya yang kreatif. Namun begitu selesai, ia merasa kosong. Pujian itu seakan tidak berarti karena terbayang wajah mertuanya yang selalu merendahkan. Sepulang kerja, hujan deras mengguyur kota. Agnes terjebak macet, sehingga ia baru tiba di rumah menjelang malam. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat Mayang sudah duduk di ruang tamu, wajahnya kaku. Raffi belum pulang. Agnes menaruh tasnya, berusaha ramah. "Assalamualaikum, Bu. Maaf saya terlambat. Jalanan macet." Mayang menatapnya tajam. "Alasan? Kamu selalu punya alasan. Kalau memang tahu macet, harusnya kamu pulang lebih awal." Agnes menarik napas panjang, lalu duduk dengan tenang. "Saya sudah berusaha, Bu. Tapi pekerjaan juga harus saya selesaikan." Mayang mendengus. "Kerja, kerja, kerja. Itu saja yang kamu pikirkan. Kamu kira Raffi butuh apa dari kamu? Uangmu? Dia butuh istri yang selalu ada, bukan pekerja kantoran yang sibuk dengan dunia sendiri." Kata-kata itu menusuk. Agnes menunduk, menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa kuat, meski setiap kalimat mertuanya seperti belati. Tidak lama kemudian, Raffi pulang. Wajahnya tampak terkejut melihat ibunya ada di rumah. "Mama, kok nggak kasih kabar dulu?" tanyanya. Mayang hanya mengangkat alis. "Memangnya harus? Ini rumah anakku juga." Raffi menatap Agnes yang tampak pucat. Ia merasakan ada yang salah. "Mama, jangan terlalu keras sama Agnes. Dia sudah berusaha." Namun Mayang tidak berhenti. "Kamu jangan dibutakan cinta, Raffi. Kamu lihat sendiri. Rumah sering berantakan, makanan seadanya. Dia sering pulang malam. Apa itu istri yang baik?" Raffi menghela napas berat, menahan diri agar tidak terpancing. "Mama, cukup. Aku tahu Agnes sudah berusaha. Aku yang minta dia tetap kerja. Jadi jangan salahkan dia." Suasana menjadi kaku. Mayang memandang keduanya dengan tatapan kecewa, lalu berdiri. "Baiklah, kalau begitu, jalani saja. Tapi ingat kata-kata saya. Kalau suatu hari ada masalah, jangan salahkan siapapun kecuali pilihan kalian sendiri." Mayang pergi meninggalkan rumah dengan langkah cepat. Pintu tertutup keras, meninggalkan keheningan yang menekan. Agnes tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh, merasa begitu lelah. Raffi memeluknya erat. "Aku janji, aku nggak akan biarkan Mama menghancurkan kita." Namun janji itu terasa rapuh. Agnes tahu, setiap kata Mayang meninggalkan jejak dalam pikirannya. Rasa takut, rasa tidak cukup, rasa bersalah, semua bercampur menjadi satu. Malam itu mereka berdua duduk di kamar tanpa banyak bicara.
Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Agnes menatap ke arah gelap, lalu berbisik lirih. Mas, kalau suatu hari aku nggak kuat, apa kamu masih akan pegang tanganku? Raffi menoleh, menatap matanya dalam-dalam. Aku nggak akan pernah melepaskan. Namun jauh di lubuk hati Agnes, keraguan tetap tinggal. Ia tahu cinta mereka tulus, tapi ia juga tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu suasana rumah terasa lengang. Matahari sudah meninggi, sinarnya menembus jendela, memantulkan cahaya ke lantai yang berkilau. Agnes sudah sejak subuh bangun, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, bahkan menata bunga di meja tamu. Semua ia lakukan dengan harapan ada perubahan, bahwa mungkin hari ini tidak akan ada yang salah di mata Mayang. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu harapan itu tipis. Raffi turun dari kamar dengan senyum hangat. Pagi, Mel, masak apa hari ini? Tanyanya sambil mencium kening Agnes. Aku bikin nasi uduk sama ayam goreng kesukaan kamu, jawab Agnes sambil mencoba tersenyum. Mereka duduk bersama, suasana sedikit hangat. Namun sebelum sempat menyelesaikan sarapan, suara bel rumah berbunyi. Agnes membuka pintu, dan di sana berdiri Mayang. Wajahnya serius, membawa tas tangan besar. Assalamualaikum, ucapnya singkat. Agnes menjawab dengan ramah, meski jantungnya berdegup cepat. Waalaikumsalam, Bu. Mari masuk. Begitu masuk, Mayang langsung duduk di kursi ruang tamu. Pandangannya menyapu seisi ruangan. Lumayan bersih, tapi tirai ini sudah waktunya diganti. Tidak pantas kalau tamu datang, komentarnya. Agnes hanya mengangguk, menahan diri agar tidak tersinggung. Tidak lama kemudian, Mayang memanggil Raffi untuk duduk. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, katanya dengan nada tegas. Raffi duduk di samping Agnes, menunggu penjelasan. Mayang menarik napas panjang, lalu berkata, aku dengar kabar yang tidak enak tentang Agnes. Suasana langsung menegang. Agnes menoleh dengan dahi berkerut. Kabar apa, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Mayang menatapnya tajam. Orang bilang kamu suka keluar kantor dengan laki-laki lain. Ada yang lihat kamu makan berdua di restoran. Agnes terperanjat. Tubuhnya kaku. Itu tidak benar, Bu. Saya memang sering makan dengan rekan kerja, tapi selalu dalam konteks pekerjaan. Tidak pernah lebih dari itu. Raffi ikut bicara. Mama, jangan gampang percaya omongan orang. Aku percaya Agnes. Namun Mayang tidak berhenti. Kamu terlalu membela dia, Raffi. Kamu tahu nggak? Nama baik keluarga dipertaruhkan. Kalau omongan itu benar, bagaimana? Agnes merasa dadanya sesak. Bu, saya bersumpah tidak pernah melakukan hal-hal yang mencemarkan keluarga. Semua hanya fitnah. Mayang menggeleng. Wajahnya penuh kecurigaan. Fitnah atau kenyataan? Aku akan cari tahu. Jangan coba-coba menutupi. Aku tidak mau anakku hancur karena istri yang tidak bisa dipercaya. Suasana rumah berubah panas. Raffi menggenggam tangan Agnes, mencoba menenangkannya. Aku percaya sama kamu, Mel. Jangan khawatir. Kita akan hadapi ini sama-sama. Namun setelah peristiwa itu, fitnah mulai menyebar semakin luas. Beberapa kerabat mulai menanyakan kebenaran kabar tersebut. Bahkan teman-teman Raffi di kantor sempat menyinggung. Agnes merasa hidupnya dipenuhi tatapan curiga. Di kantor, ia berusaha tetap profesional. Namun beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik ketika ia lewat. Ia tahu, gosip itu sudah sampai ke telinga mereka. Pada suatu siang, ketika ia hendak keluar makan bersama rekan satu tim, salah satu dari mereka berkata setengah bercanda, "Jangan-jangan nanti dibilang selingkuh lagi, ya?" Kalimat itu menusuk hatinya. Ia hanya tersenyum kaku, lalu memilih makan sendiri di meja kerja. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah. Malamnya, ketika ia tiba di rumah, Raffi sudah menunggu. Mel, aku dengar gosip itu makin luas. Aku yakin ini ulah mama yang menyebarkannya.
katanya dengan wajah muram. Agnes duduk di sampingnya, menunduk. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi, Mas. Aku capek. Raffi meraih bahunya. Kamu jangan menyerah. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kebenarannya. Namun meski Raffi membelanya, rasa sakit tetap menghantui. Setiap kali bertemu Mayang, pandangan penuh tuduhan itu seperti menorehkan luka baru. Agnes mulai kehilangan semangat. Senyumnya semakin jarang, tawanya menghilang. Ia sering termenung, bahkan sulit tidur. Pada suatu malam, Mayang kembali datang. Kali ini dengan nada lebih keras. Agnes, aku sudah bilang, berhenti kerja. Semua gosip ini muncul karena kamu terlalu sering di luar rumah. Kalau kamu di rumah, tidak akan ada cerita seperti itu. Agnes mencoba membela diri. Bu, gosip itu tidak benar. Saya tidak bisa berhenti kerja begitu saja. Pekerjaan ini penting, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk masa depan. Namun Mayang menatap dengan tatapan menusuk. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau suatu hari Raffi mulai berpikir ulang. Laki-laki mana yang tahan punya istri yang lebih sibuk dengan kantor daripada keluarga? Agnes merasa tubuhnya bergetar. Ia ingin menangis. Tapi ia tahu tangisnya hanya akan membuat Mayang semakin merasa menang. Ia memilih diam, meski hatinya hancur. Setelah Mayang pergi, Raffi menghampirinya. Aku janji, aku nggak akan pernah tinggalkan kamu. Jangan dengarkan Mama. Agnes mengangguk, namun matanya kosong. Ia tahu janji itu tulus, tapi fitnah yang sudah tersebar tidak mudah dipadamkan. Api kecil yang ditiup Mayang semakin membesar, menghanguskan ketenangan yang mereka miliki. Di dalam diam, Agnes bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia sanggup bertahan menghadapi badai ini? Pagi datang dengan suasana yang tidak lagi sama. Rumah yang dulu terasa hangat kini seakan penuh dengan bayangan gelap. Agnes duduk di meja makan, menatap piring kosong di hadapannya. Tangannya bergetar ketika mencoba mengangkat sendok. Sejak gosip itu menyebar, selera makannya hilang. Hanya secangkir teh hangat yang ia sentuh, itu pun tidak pernah habis. Raffi turun dari kamar dengan wajah khawatir. Kamu nggak sarapan lagi? Tanyanya lembut. Agnes menggeleng, berusaha tersenyum, meski senyum itu terlihat hambar. Aku nggak lapar, Mas. Kamu saja yang makan. Raffi menarik kursi, duduk di sampingnya. Kamu harus kuat, Mel. Aku ada di sini. Suara suaminya terdengar tulus, tetapi Agnes tahu beban itu tidak ringan untuk mereka berdua. Siang itu Agnes tetap berangkat ke kantor. Di sepanjang perjalanan, ia merasa seakan semua mata menatapnya. Tatapan orang asing di halte, bisikan kecil di kantor, semuanya menambah sesak di dadanya. Saat ia membuka laptop di meja kerja, sebuah pesan anonim masuk ke email kantornya. Is it true that you're having an affair? Kalimat singkat itu membuat jari-jarinya kaku di atas keyboard. Hatinya berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikan, tapi pesan itu kembali datang dengan kata-kata berbeda. Your husband must be blind to trust you. Air mata hampir jatuh, namun ia buru-buru menghapusnya. Tidak ingin ada yang melihat kelemahannya. Ia mengunci layar laptop, lalu bergegas ke toilet. Di sana, ia menatap wajahnya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, senyum yang dipaksakan. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Bisiknya berulang-ulang, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun pulang ke rumah tidak memberikan ketenangan. Malam itu, Mayang kembali datang tanpa kabar. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah penuh amarah. Aku baru dapat cerita lagi. Ada yang lihat kamu keluar hotel siang tadi. Agnes terperanjat. Itu fitnah, Bu. Saya tidak pernah ke hotel. Saya di kantor seharian, bahkan hampir tidak keluar ruangan. Mayang menatapnya dengan dingin. Kamu pikir aku percaya begitu saja? Banyak mata yang melihat. Kamu bisa menipu Raffi, tapi tidak bisa menipu aku. Raffi yang mendengar langsung maju. Cukup, Ma. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Namun Mayang berdiri,
Wajahnya memerah. Kamu terlalu buta oleh cinta, Raffi. Kalau nanti semua terbukti, jangan salahkan aku kalau kamu menyesal. Setelah Mayang pergi dengan pintu yang dibanting keras, suasana rumah hening. Agnes duduk lemas di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mas, aku nggak kuat lagi. Semua orang percaya fitnah itu. Aku merasa sendirian. Raffi memeluknya erat. Kamu nggak sendirian, Mel. Aku percaya sama kamu. Tapi kita memang harus hati-hati. Aku khawatir Mama nggak akan berhenti sampai kamu menyerah. Malam itu Agnes tidak bisa tidur. Ia terbaring dengan mata terbuka, mendengar suara detak jam yang terasa lambat. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya siapa yang memulai fitnah itu. Apakah benar hanya Mayang, atau ada orang lain yang sengaja ingin menghancurkan dirinya? Keesokan harinya, kabar semakin parah. Di grup keluarga besar, ada pesan yang menyindir tentang perempuan yang tidak tahu diri, merusak nama keluarga. Agnes membaca pesan itu dengan hati yang hancur. Ia tahu, semua orang pasti mengarah padanya. Raffi marah besar. Ia menelepon keluarganya, membela Agnes dengan suara lantang. Namun setelah telepon ditutup, ia hanya bisa memeluk istrinya. Mereka nggak akan berhenti. Tapi aku janji, aku akan tetap berdiri di samping kamu. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Agnes mulai menarik diri. Ia jarang bicara, lebih sering diam dan termenung. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya benar-benar hilang. Bahkan ketika bersama Raffi, matanya sering kosong, pikirannya jauh melayang. Raffi mencoba menghiburnya dengan mengajaknya jalan-jalan, makan malam, bahkan liburan singkat keluar kota. Namun bayangan fitnah itu terus menghantui. Setiap melihat orang asing menatap, Agnes merasa mereka sedang membicarakannya. Di satu sisi, Mayang semakin gencar mendesak. Berhenti kerja, Agnes. Itu satu-satunya cara menutup mulut orang. Namun bagi Agnes, berhenti kerja berarti menyerah pada fitnah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Konflik semakin tajam. Hubungan Agnes dan Mayang benar-benar memburuk. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan pertengkaran. Raffi menjadi penengah, namun seringkali tidak berhasil. Ia merasa terjepit di antara cinta kepada istrinya dan kewajiban menghormati ibunya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Agnes duduk di balkon, menatap gelap. Air matanya jatuh bercampur dengan tetesan hujan. Raffi datang, membawa selimut, lalu memeluknya dari belakang. Jangan biarkan kata-kata orang menghancurkan kita. Aku mencintaimu apa adanya. Agnes menggenggam tangannya erat. Aku takut, Mas. Takut suatu hari kamu lelah, lalu mulai percaya pada semua kebohongan itu. Raffi menatap matanya. Selama aku hidup, aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Ingat itu. Meski hatinya masih sakit, kalimat itu menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat Agnes bertahan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu badai ini belum selesai. Fitnah itu masih akan terus menghantui, dan luka yang tidak terlihat ini semakin dalam, mengancam kebahagiaan yang mereka miliki. Pagi itu hujan turun perlahan, membasahi jalanan dan membuat suasana rumah terasa lebih muram dari biasanya. Agnes duduk di ruang tamu, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah dingin, namun ia tidak berniat meminumnya. Pikirannya melayang jauh, mengingat segala peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa dirinya. Raffi muncul dari kamar dengan wajah yang tidak kalah lelah. Ia duduk di samping Agnes, mencoba tersenyum meski jelas sekali senyum itu dipaksakan. Kamu belum makan, Mel? Mau aku pesankan sesuatu? Tanyanya pelan. Agnes menggeleng, matanya tetap terpaku keluar jendela. Aku tidak lapar, Mas. Rasanya semuanya hambar. Raffi menghela napas, lalu meraih tangannya. Aku tahu ini berat, tapi kita harus tetap berdiri. Mel, kalau kamu menyerah, mereka menang. Kalimat itu membuat Agnes menoleh. Ada luka di matanya, ada kelelahan yang sulit disembunyikan. Aku berusaha, Mas.
Tapi setiap hari selalu ada kabar baru. Selalu ada omongan baru. Aku lelah mendengar semuanya. Hari itu Agnes tetap berangkat ke kantor. Namun suasana kantor tidak lagi seperti dulu. Bisikan-bisikan kecil masih terdengar. Beberapa rekan kerja yang dulu akrab kini mulai menjaga jarak, seolah takut terseret gosip yang melibatkannya. Ketika ia masuk ruang rapat, beberapa orang langsung menghentikan percakapan. Agnes sadar, dirinya sudah menjadi bahan omongan, dan itu membuat dadanya semakin sesak. Usai rapat, seorang rekan mendekatinya. "Nes, kamu baik-baik saja? Aku dengar banyak cerita, tapi aku nggak percaya begitu saja." Suara itu terdengar tulus, namun bagi Agnes, pertanyaan itu justru membuatnya semakin sadar betapa luas fitnah itu menyebar. Ia hanya bisa mengangguk, memaksa senyum kecil, lalu bergegas pergi. Di rumah, situasi tidak lebih baik. Mayang semakin sering datang tanpa kabar, membawa cerita-cerita baru yang menambah luka. "Agnes, kamu tahu nggak? Aku dapat kabar dari tetangga. Katanya kamu sering pulang malam dengan alasan lembur. Padahal siapa yang tahu?" Agnes terdiam, mencoba menahan amarah yang membara di dadanya. "Bu, jangan terus percaya gosip. Saya pulang malam karena pekerjaan. Semua bisa dicek di kantor." Namun Mayang tidak mau mendengar. "Kamu pintar bicara, tapi tidak semua bisa ditutup-tutupi. Ingat, aku selalu punya cara untuk tahu kebenaran." Pertengkaran itu membuat Raffi geram. Ia membela Agnes dengan keras. Namun semakin ia membela, semakin Mayang merasa dibantah. Hubungan ibu dan anak pun retak. Setelah Mayang pergi dengan wajah penuh amarah, Raffi terduduk lemas di sofa. "Aku bingung harus bagaimana. Mel, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa terus berseteru dengan Mama." Agnes mendekat, memegang tangannya. "Aku nggak minta kamu memilih, Mas. Aku hanya ingin kamu percaya sama aku. Itu saja." Namun dalam hati kecilnya, Agnes tahu dinding yang selama ini melindungi rumah tangganya mulai retak. Setiap kali fitnah baru muncul, setiap kali Mayang datang membawa tuduhan, retakan itu semakin melebar. Suatu sore, ketika Agnes baru saja pulang kerja, ia menemukan tetangga di depan rumah sedang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia tersenyum sopan, namun tatapan mereka penuh curiga. Begitu masuk rumah, air matanya jatuh. "Aku nggak tahan, Mas. Mereka semua menatapku seolah aku benar-benar bersalah." Raffi memeluknya erat, namun ia pun sadar bahwa keadaan semakin sulit. Ia berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin kuat. Agnes mulai kehilangan semangat kerja. Di kantor, ia sering melamun, bahkan beberapa kali hampir membuat kesalahan. Pimpinan sempat menegur, meski dengan nada halus. Namun itu cukup membuatnya semakin merasa terpojok. Di rumah, ia semakin sering terdiam. Malam-malamnya dipenuhi tangisan tanpa suara. Bahkan ketika Raffi mencoba mengajaknya berbicara, ia hanya menjawab singkat, seolah energinya terkuras habis. Suatu malam, ia bermimpi buruk. Ia bermimpi ditinggalkan sendirian di jalan sepi. Semua orang menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Ketika terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan Raffi mendapati ia menangis. "Aku takut, Mas. Aku takut kehilangan semuanya." Raffi menenangkan dengan kata-kata lembut. Namun di matanya sendiri ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Ia sadar, istrinya sedang terluka parah, luka yang tidak terlihat namun semakin dalam. Hujan turun lagi malam itu, deras dan panjang. Di balik suara derasnya, rumah mereka terasa semakin sunyi. Agnes duduk di samping jendela, menatap gelap. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya sampai kapan ia harus bertahan menghadapi badai ini. Dan tanpa ia sadari, retakan yang mulai muncul di dalam rumah tangganya bisa saja sewaktu-waktu runtuh menjadi jurang yang memisahkan mereka. Hari-hari terus berjalan, namun suasana rumah tangga Raffi dan Agnes semakin terasa berat. Pagi yang dulu penuh canda kini lebih sering diwarnai hening panjang.
Agnes duduk di meja makan dengan tatapan kosong, sementara Raffi berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya seakan tidak mampu menembus dinding kegelisahan yang mengurung hati Agnes. Suara notifikasi ponsel memecah keheningan. Agnes membuka layar dan menemukan pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Sampai kapan kamu berpura-pura suci? Semua orang sudah tahu siapa kamu sebenarnya." Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ia menutup layar ponsel dengan cepat. Namun Raffi sempat melihat ekspresi ketakutannya. "Pesan apa itu?" tanyanya. Agnes menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. "Nggak penting, Mas. Hanya pesan iseng." Tapi dalam hatinya, ia tahu teror ini semakin nyata. Di kantor pun keadaan tidak membaik. Rekan-rekan kerja mulai menjaga jarak, seakan nama baiknya sudah benar-benar rusak. Dalam sebuah rapat, seorang kolega melontarkan kalimat yang terdengar seperti sindiran. "Integritas itu penting, apalagi bagi seorang profesional. Kalau di luar kantor saja sudah banyak cerita, bagaimana orang bisa percaya di dalam kantor?" Agnes terdiam, darahnya berdesir. Ia tahu kata-kata itu ditujukan padanya, meski tidak disebutkan secara langsung. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu mencatat poin-poin rapat dengan tangan gemetar. Sepulang kerja, ia menemukan Mayang sudah duduk di ruang tamu. Wajah wanita itu tampak serius, dengan tatapan yang menusuk. "Aku baru dengar kabar lagi," ucapnya tanpa basa-basi. "Ada yang lihat kamu masuk restoran dengan seorang pria. Mesra sekali," katanya. Agnes menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. "Bu, itu tidak benar. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu." Namun Mayang tidak mau mendengar. "Kamu pikir aku bodoh? Semua cerita datang dari banyak orang. Tidak mungkin semuanya bohong. Aku hanya tidak ingin Raffi buta terlalu lama." Raffi yang mendengar langsung ikut bicara. "Mama, berhenti. Aku percaya sama Agnes. Jangan terus menyudutkan dia." Namun Mayang berdiri dengan wajah penuh amarah. "Kamu terlalu buta oleh cinta, Raffi. Suatu hari kamu akan menyesal. Dan saat itu, jangan salahkan aku." Pintu dibanting keras, meninggalkan hening yang menusuk. Agnes terduduk lemas di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku nggak kuat, Mas. Kenapa semua orang tega menghancurkan aku seperti ini?" Raffi memeluknya erat, berusaha menenangkan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan ketegangan yang sulit diatasi. Ia mencintai Agnes, tapi serangan demi serangan dari ibunya membuat posisinya semakin terjepit. Malam itu, hujan turun deras. Agnes duduk di balkon dengan selimut tipis, memandangi gelap yang terus diguyur air. Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana hidupnya jika semua orang terus percaya pada kebohongan itu. Dalam hatinya, ia merasa seperti seorang tawanan di dalam kehidupan sendiri. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Foto-foto dirinya bersama rekan kerja laki-laki tersebar di media sosial. Foto itu diambil diam-diam ketika ia sedang makan siang bersama tim. Sudut pengambilan gambar membuatnya seolah sedang berduaan, padahal meja penuh dengan rekan kerja lainnya. Komentar-komentar pedas memenuhi unggahan itu. Pantas saja sering pulang malam. Kasihan suaminya dibodohi. Ternyata benar gosip itu. Agnes menangis sejadi-jadinya ketika melihatnya. Raffi berusaha menghapus semua unggahan itu, melaporkan akun penyebar, namun jejaknya sudah tersebar. Nama Agnes semakin rusak, dan fitnah itu semakin dipercaya banyak orang. Di kantor, ia dipanggil atasan. "Agnes, aku percaya kamu profesional, tapi situasi ini membuat citra perusahaan ikut tercoreng. Aku harap kamu bisa menyelesaikan masalah pribadimu secepatnya." Kata-kata itu membuatnya semakin merasa hancur. Malam hari, ia kembali duduk di ruang tamu bersama Raffi. "Aku ingin menyerah, Mas. Aku tidak sanggup lagi. Semua orang sudah menilai aku buruk. Apa gunanya aku bertahan?" Raffi menatapnya dalam-dalam. "Mel,
Jangan pernah menyerah. Kalau kamu menyerah, mereka menang. Kita harus cari cara membersihkan nama kamu. Aku nggak akan biarkan kamu hancur karena fitnah. Namun Agnes hanya menunduk. Air matanya tak henti jatuh. Dalam dirinya, keyakinan mulai rapuh. Ia takut Raffi pada akhirnya akan lelah. Ia takut dinding yang selama ini menopang rumah tangganya akhirnya runtuh. Malam itu, ketika Raffi tertidur, Agnes duduk sendirian di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Wajah pucat dengan mata sembab. "Siapa aku sekarang?" bisiknya lirih. "Kenapa hidupku jadi seperti ini?" Bayangan itu menatapnya kembali, seolah mengejek. Dan untuk pertama kalinya, Agnes benar-benar merasa asing dengan dirinya sendiri. Hari itu matahari bersinar terang, tapi bagi Agnes, dunia tetap terasa gelap. Ia bangun pagi dengan tubuh lemah. Matanya sembab karena semalaman menangis. Di sampingnya, Raffi masih tertidur dengan wajah lelah. Ia menatap suaminya sejenak, merasakan getir di dadanya. Dalam hati, ia berdoa agar Raffi tetap kuat mendampinginya. Meski badai fitnah semakin menggila, Agnes bangkit, melangkah pelan ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan. Tangannya gemetar ketika mengiris sayuran, beberapa kali hampir melukai jari. Ia memaksa diri tersenyum ketika Raffi datang dan duduk di meja makan. "Pagi, Mas," sapanya lirih. Raffi mengangguk, menatap istrinya dengan mata penuh iba. "Kamu nggak harus memaksakan diri, Mel. Aku tahu kamu capek." Agnes menggeleng. "Kalau aku berhenti, aku merasa kalah. Aku hanya ingin rumah ini tetap normal, meski aku sendiri berantakan di dalam." Ucapan itu membuat Raffi terdiam. Ia tahu istrinya sedang berusaha keras bertahan. Ia pun ikut menguatkan, meski hatinya sendiri penuh kegelisahan. Siang itu, di kantor, Agnes kembali merasakan tekanan. Ada rapat besar yang dihadiri banyak pihak. Saat ia masuk, beberapa orang langsung melirik dengan tatapan sinis. Bisikan pelan terdengar, namun cukup jelas menusuk telinganya. "Itu dia orangnya." Kasihan suaminya. Agnes duduk di kursinya, berusaha fokus pada presentasi. Namun ketika ia berbicara, salah satu kolega dengan sengaja menyela, mempertanyakan integritasnya. "Kita butuh orang yang bisa dipercaya, bukan hanya pintar bicara." Kalimat itu seakan ditujukan langsung kepadanya. Ruangan sejenak hening, lalu semua mata tertuju pada Agnes. Ia menahan napas, menatap layar presentasi, lalu menjawab dengan suara mantap. "Integritas saya bisa diuji dengan kinerja saya. Semua laporan dan hasil kerja saya bisa dicek. Tidak ada yang saya sembunyikan." Meski suaranya tegas, hatinya bergetar. Setelah rapat selesai, ia segera kembali ke ruangannya, mengunci pintu, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia merasa dinding pertahanannya hampir runtuh. Sementara itu, di rumah, Mayang tidak berhenti menyulut api. Ia mendatangi Raffi di kantor, menemuinya di lobi dengan wajah marah. "Raffi, kamu harus buka mata. Semua orang sudah tahu istrimu tidak bisa dipercaya. Kamu mau nunggu sampai keluarga kita benar-benar hancur baru bertindak?" Raffi menahan kesal. "Mama, aku sudah bilang berkali-kali. Aku percaya sama Agnes. Selama aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan percaya fitnah itu." Mayang mendengus. "Kamu terlalu naif. Aku hanya ingin menyelamatkan kamu sebelum semuanya terlambat." Ia lalu pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Raffi yang termenung. Malamnya, ketika Raffi pulang, ia mendapati Agnes duduk di ruang tamu dengan wajah kusam. Ponselnya tergeletak di meja. Layar masih menyala menampilkan pesan-pesan hinaan dari akun tak dikenal. Agnes menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku merasa seperti dikurung dalam neraka yang tak ada ujungnya." Raffi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku janji kita akan cari jalan keluar. Aku nggak akan biarkan kamu hancur sendirian." Hari-hari berikutnya, Agnes mencoba bertahan. Ia masih bekerja, meski langkahnya berat. Namun gosip terus menghantui.
bahkan mulai merambah ke keluarganya yang lain. Suatu malam, sepupunya menelepon, menanyakan kebenaran kabar yang beredar. "Nes, aku bingung harus percaya yang mana. Tapi kamu tahu kan aku selalu ada buat kamu." Agnes hanya bisa menjawab singkat, "Aku tidak bersalah. Aku hanya butuh kamu percaya." Setelah telepon ditutup, ia menangis lagi, merasa semakin terkucil. Di sisi lain, Raffi mulai menyusun rencana. Ia ingin mencari bukti siapa yang menyebarkan foto dan gosip itu. Ia menyewa seorang kenalan yang ahli di bidang teknologi untuk melacak akun-akun penyebar. Meski langkah itu belum membuahkan hasil, Raffi merasa ini satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran. Sementara itu, Mayang semakin terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Dalam sebuah acara keluarga, ia melontarkan sindiran tajam di depan semua orang. Ada perempuan yang pintar sekali menyamar jadi istri baik, padahal kelakuannya di belakang. Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening, semua menoleh pada Agnes. Agnes mencoba menahan diri, namun tatapan-tatapan penuh curiga membuatnya sulit bernapas. Ia meninggalkan acara lebih awal, berjalan cepat dengan air mata menetes di pipinya. Raffi menyusul, memeluknya erat di parkiran. "Maaf, Mel. Aku nggak bisa cegah Mama bicara begitu." Agnes menatap suaminya dengan mata penuh luka. "Sampai kapan, Mas? Sampai kapan aku harus terus jadi sasaran?" Raffi tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk istrinya, berharap pelukan itu cukup untuk memberi kekuatan. Malam itu, di kamar, Agnes duduk lama di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya kering. Ia merasa dirinya bukan lagi Agnes yang dulu. Ia adalah bayangan yang rapuh, yang kapan saja bisa runtuh. Namun di balik kerentanannya, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia sadar, jika ia tidak melawan, fitnah itu akan terus menghancurkannya. Dengan suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus bangkit. Aku harus tunjukkan siapa aku sebenarnya." Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Agnes mulai menumbuhkan tekad baru. Tekad untuk tidak lagi hanya bertahan, tapi juga melawan. Meski jalannya penuh rintangan, meski bayangan fitnah masih mengintai, ia tahu bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Langkah kaki Agnes terdengar berat ketika ia melintasi koridor panjang kantor yang biasanya penuh riuh canda. Hari itu suasana berbeda. Bisikan-bisikan lirih mengikuti setiap langkahnya. Senyuman sinis menyambut tiap tatapannya. Seolah-olah dunia bersekongkol untuk menelanjanginya, memperlihatkan luka yang ia simpan rapat-rapat. Ia masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan tubuhnya pada dinding. Nafasnya terengah, bukan karena lelah bekerja, melainkan karena tekanan yang tak kunjung surut. Tangannya gemetar, menahan amarah bercampur perih yang meledak di dada. Komputer di mejanya masih menyala. Layar menampilkan tumpukan email yang belum sempat ia buka. Namun perhatian Agnes tertuju pada satu notifikasi baru di ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ia membuka dengan jantung berdegup cepat. "Ada kebenaran yang harus kamu tahu. Semua ini bukan kebetulan. Jangan percaya siapapun." Agnes tertegun. Ia menatap kata-kata itu lama, seakan mencari makna tersembunyi. Siapa yang mengirim? Mengapa begitu samar? Ia merasa seperti ditarik ke pusaran yang lebih dalam, tempat semua rahasia disembunyikan. Di sisi lain, Raffi sedang sibuk melacak akun anonim yang terus menyebarkan fitnah. Temannya, seorang ahli IT bernama Bram, duduk di sampingnya dengan laptop terbuka. Jari-jarinya lincah menari di atas keyboard. Sesekali bergumam menemukan celah. "Ada pola yang sama," ujar Bram akhirnya. Postingan itu selalu muncul setelah ada acara keluarga atau pertemuan kantor. Seperti ada orang dalam yang sengaja memberi umpan. Raffi mengernyit. Wajahnya tegang. "Maksudmu ada yang dekat dengan kami yang sengaja menyebarkannya?" Bram mengangguk pelan. "Itu kemungkinan besar, Vi. Aku belum bisa pastikan siapa, tapi jejak digital ini mengarah ke perangkat yang terhubung dengan lokasi rumah orang tuamu." Raffi terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam,
Namun ia mencoba menahan emosinya. Ia tahu ibunya punya kebencian pada Agnes. Tapi benarkah sampai sejauh itu? Hatinya berperang antara logika yang mulai terkuak dan kasih seorang anak yang masih berharap ibunya tak sanggup berbuat sehina itu. Malamnya, Raffi pulang dengan wajah kusam. Agnes menyambutnya di pintu, menatapnya penuh tanya. "Ada apa, Mas? Wajahmu kelihatan kacau." Raffi menelan ludah, enggan menjawab langsung. Ia hanya menarik napas panjang lalu duduk di sofa. Agnes ikut duduk di sampingnya, menunggu penjelasan. "Aku sedang berusaha cari bukti, Mel," ucapnya lirih. Dan sepertinya jejak itu mengarah ke sesuatu yang sulit aku percaya. Agnes menunduk. Hatinya merasakan firasat buruk. "Maksudmu, keluarga?" Raffi tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata apapun. Agnes merasa dunia kembali runtuh. Jika benar keluarga yang menjadi dalang, maka luka itu akan lebih dalam, sebab pengkhianatan dari orang terdekat adalah racun yang tak mudah sembuh. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin menjadi. Di kantor, Agnes dipanggil ke ruang direksi. Salah seorang atasan menatapnya dengan wajah datar. "Kami mendapat laporan dari beberapa klien yang mulai ragu bekerja sama karena isu yang beredar. Ini bisa berdampak besar." Agnes menegakkan tubuh, berusaha tegar. "Saya bersedia diuji, Pak. Semua pekerjaan saya bisa diperiksa ulang. Saya hanya minta jangan menilai saya dari gosip." Direksi hanya mengangguk tanpa janji. Agnes keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Tapi di dalam dadanya tumbuh tekad kecil untuk membuktikan bahwa ia bukan perempuan lemah yang bisa dihancurkan gosip. Di rumah, konflik semakin panas. Mayang tidak lagi menyembunyikan kebenciannya. Suatu malam, ia datang tanpa diundang, berdiri di ruang tamu dengan suara lantang. "Aku sudah bilang dari awal, perempuan ini cuma akan membawa aib. Sekarang buktinya jelas, Raffi." Agnes berdiri terpaku, mencoba menahan air mata. Raffi maju, menghadang ibunya. "Cukup, Ma. Jangan lagi singgung Agnes di rumah ini. Aku yang memilihnya. Aku yang bertanggung jawab." Mayang menatap anaknya dengan mata merah penuh amarah. "Kamu buta karena cinta, Raffi. Suatu hari kamu akan menyesal." Ia berbalik pergi, meninggalkan rumah dengan pintu dibanting keras. Agnes jatuh terduduk, bahunya bergetar. Raffi segera memeluknya, menenangkan. Namun dalam hati Agnes, luka itu semakin membekas. Ia merasa kehadirannya selalu jadi alasan pertengkaran, selalu dianggap biang masalah. Malam itu, setelah Raffi tertidur, Agnes duduk sendiri di balkon. Angin malam meniup rambutnya, tapi hatinya tetap panas oleh resah. Ia kembali membuka pesan misterius yang ia terima beberapa hari lalu. Kata-kata itu seakan memanggilnya, mendesak untuk dicari tahu. "Jika ini benar bukan kebetulan, aku harus temukan kebenarannya," bisiknya pada diri sendiri. Pagi berikutnya, ia mulai diam-diam mencari tahu. Ia menghubungi sahabat lamanya, Arini, yang bekerja di media. Arini mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Aku bisa bantu lacak siapa sumber berita pertama yang menyebar gosip tentangmu. Tapi kamu harus siap, Nes. Kebenaran kadang lebih menyakitkan dari fitnah itu sendiri." Agnes mengangguk. "Aku sudah terlalu banyak luka, Rin. Aku hanya ingin tahu siapa yang sebenarnya menusukku dari belakang." Hari demi hari, Arini mulai menggali informasi, sementara Agnes terus berusaha menjalani rutinitas meski terhimpit tekanan. Raffi tetap berada di sisinya, meski ia sendiri dikepung dilema antara kebenaran digital dan darah dagingnya. Hingga suatu malam, Arini menelepon dengan suara tergesa. "Nes, aku punya sesuatu." Sumber gosip pertama itu ternyata berasal dari lingkaran keluarga besar suamimu. Aku belum bisa sebut nama, tapi jelas bukan orang asing. Agnes terdiam, tubuhnya membeku. Semua firasatnya kini semakin nyata. Ia merasa seperti berjalan di tepi jurang, menunggu waktu jatuh. Namun bersamaan dengan ketakutannya, ada semangat baru yang muncul. Ia menatap langit malam melalui jendela,
Matanya berkaca-kaca. Kalau memang begitu, aku harus siap. Aku tidak akan biarkan diriku terus diinjak. Dan malam itu, di tengah gelap yang pekat, Agnes menyadari satu hal. Luka yang membekas bisa menghancurkan, tapi juga bisa menjadi api untuk bangkit. Api itu kini mulai menyala dalam dirinya, menunggu saat tepat untuk meledak. Pagi itu langit tampak mendung, seolah ikut memantulkan hati Agnes yang masih dipenuhi gumpalan resah. Ia duduk di meja makan menatap secangkir kopi yang hampir dingin. Tangannya bergetar ringan, bukan karena dingin udara, melainkan karena pikirannya yang terus dihantui pesan misterius itu. Kata-kata singkat yang ia terima beberapa hari lalu masih berputar-putar dalam benaknya, menyisakan tanya tanpa jawaban. Raffi turun dari lantai atas dengan wajah lelah. Ia memperhatikan istrinya yang tampak kosong, lalu menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Mel, kamu nggak makan lagi?" tanyanya pelan. Agnes menoleh, memaksakan senyum. "Aku nggak lapar, Mas." Perutku seperti menolak apapun. Raffi menghela napas, lalu menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu semua ini berat, tapi kita nggak boleh menyerah. Aku sudah minta Bram terus melacak akun penyebar gosip itu. Sedikit lagi, mungkin kita akan tahu siapa di balik semua ini." Agnes hanya mengangguk, meski hatinya tahu, jawaban itu mungkin akan lebih menyakitkan dari fitnah itu sendiri. Ia meneguk sedikit kopi, rasanya pahit lebih dari biasanya. Siang harinya di kantor, Agnes mencoba fokus bekerja. Namun setiap kali ia membuka dokumen, pandangannya buyar. Ia merasa ada yang mengawasi, seolah mata-mata tak kasat mata terus mengikutinya. Saat ia berjalan ke ruang arsip, samar-samar ia mendengar bisikan. "Itu dia," pura-pura kuat padahal. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah dengan kepala tegak. Namun di dalam, hatinya terguncang. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia mampu menahan beban yang terus menindih. Sementara itu, Arini, sahabat lamanya, terus mengirim pesan. "Aku hampir dapat data jelas. Nes, bersiaplah. Mungkin kamu akan kaget." Agnes membaca pesan itu berkali-kali, merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Malamnya, ketika Raffi sudah tertidur, Agnes duduk di ruang kerja kecil mereka. Ia membuka laptop, mencoba menulis catatan pribadi. Tangannya menari di atas keyboard, menuangkan segala kegelisahan yang selama ini ia tahan. "Aku lelah jadi sasaran. Aku lelah menjadi wajah yang mereka ludahi dengan kata-kata. Tapi aku tidak boleh runtuh. Aku harus temukan siapa yang membuatku jadi begini." Air matanya jatuh di atas keyboard, membasahi huruf-huruf yang ia tekan. Namun kali ini ia tidak berhenti. Ia terus menulis, seolah setiap kata menjadi pelepasan beban di dadanya. Keesokan harinya, Arini mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil. Agnes datang lebih dulu, duduk di pojok sambil menunggu. Tak lama, Arini muncul dengan wajah serius. Ia membawa map berisi beberapa lembar kertas. "Aku sudah dapat jejaknya," ujar Arini tanpa basa-basi. "Dan aku rasa kamu harus duduk tenang sebelum aku tunjukkan." Agnes merasakan napasnya terhenti sesaat. Ia menggenggam cangkir di depannya begitu erat, seakan itu satu-satunya penopang. "Siapa? Rin? Katakan saja." Arini membuka map, memperlihatkan salinan beberapa tangkapan layar dan jejak digital. Akun pertama yang menyebarkan gosip itu terhubung dengan alamat IP dari rumah keluarga suamimu. Lebih spesifik lagi, mengarah pada perangkat yang sering digunakan ibunya Raffi. Agnes merasa tubuhnya membeku. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Ia menatap kertas-kertas itu dengan mata nanar. Sulit percaya bahwa orang yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi musuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Jadi selama ini, semua luka yang aku terima berasal dari orang yang menganggapku tidak pantas." Arini menggenggam tangannya erat. "Aku tahu ini pahit, Nes. Tapi kamu harus tahu kebenaran supaya bisa melangkah." Agnes menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara tangisnya tertahan, hanya tersisa isakan pelan yang menusuk hati.
Namun di balik air mata itu, ada bara kecil yang mulai berkobar. Ia tidak akan lagi hanya diam. Sore itu, ketika ia pulang, Raffi sudah menunggunya di ruang tamu. Wajah suaminya tampak gusar. Aku juga sudah dapat hasil dari Bram. Dan jawabannya sama. Mel. Semua ini jejaknya mengarah ke Mama. Agnes duduk dengan lemas. Lalu menatap Raffi dengan mata basah. Mas, aku harus jujur. Aku sudah tahu lebih dulu dari Arini. Aku hanya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya padamu. Raffi menunduk. Wajahnya diliputi dilema. Aku tidak ingin percaya. Dia ibuku, Mel. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Aku bingung harus bagaimana. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Hanya detik jam yang terdengar di ruangan. Agnes akhirnya berkata dengan suara lirih namun tegas. Kalau benar beliau yang melakukan, berarti beliau tidak pernah menginginkanku ada di hidupmu. Aku bisa pergi, Mas. Kalau itu bisa membuatmu lebih tenang. Raffi segera menggenggam tangan istrinya kuat-kuat. Jangan bicara begitu. Aku tidak akan biarkan kamu pergi hanya karena fitnah. Kamu istriku. Aku yang memilih kamu. Aku yang akan melindungimu. Air mata Agnes kembali mengalir. Kali ini karena haru. Ia tahu Raffi berada di persimpangan sulit. Tapi ia juga tahu cinta suaminya tetap kokoh. Malam itu, mereka berdua duduk lama tanpa banyak bicara. Hanya genggaman tangan yang saling menguatkan. Seolah menjadi janji bahwa mereka tidak akan menyerah meski badai semakin besar. Namun di dalam hati Agnes, tumbuh tekad baru. Jika benar Mayang yang menjadi dalang, maka ia harus bersiap menghadapi kenyataan paling pahit. Ia tidak akan lari. Ia akan berdiri, meski itu berarti menantang sosok yang selama ini berdiri sebagai mertua dan ibu bagi suaminya. Di balik kesunyian malam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan lagi jadi korban. Aku akan melawan, meski harus berdarah-darah. Dan sejak detik itu, langkah baru dalam hidupnya dimulai. Sebuah jalan penuh duri, namun juga penuh cahaya kecil yang membawanya pada kebenaran sejati. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang sepi. Rintik-rintik air menempel di kaca jendela ruang tamu rumah Agnes dan Raffi, menciptakan irama sendu yang menambah berat suasana. Agnes duduk termenung di sofa. Matanya kosong menatap keluar. Pikirannya berputar tak henti, menimbang kebenaran yang baru saja terkuak. Raffi berjalan mondar-mandir di depan istrinya. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, pikirannya kacau. Ia berhenti sejenak, menatap Agnes dengan mata yang penuh rasa bersalah. Mel, Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Kalau memang Mama yang melakukan semua ini, aku... Suaranya tercekat. Ia tak sanggup melanjutkan. Agnes menoleh pelan, menatap suaminya. Ada luka dalam di matanya. Tapi juga ada kekuatan yang mulai tumbuh. Aku tahu ini sulit buatmu, Mas. Aku tahu kamu dihadapkan pada pilihan yang nggak adil. Tapi kita nggak bisa terus pura-pura nggak tahu. Kebenaran sudah ada di depan mata. Raffi duduk di samping Agnes, memegang tangan istrinya erat. Aku nggak bisa bayangin Mama sanggup menjebak kamu sejauh ini. Aku masih berharap semua ini salah, kalau saja ada bukti lain. Agnes menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Aku nggak minta kamu memilih antara aku dan ibumu. Aku hanya minta kamu berdiri di sisi kebenaran. Aku bisa terima dibenci. Tapi aku nggak bisa terima kalau kita berdua hidup dalam kebohongan. Perkataan itu menghantam Raffi seperti palu. Ia terdiam lama, menatap tangan istrinya yang bergetar dalam genggamannya. Di satu sisi ada darah dagingnya, di sisi lain ada cinta yang sudah ia ikrarkan. Hari-hari setelah pengungkapan itu menjadi neraka baru. Agnes mencoba tetap bekerja, namun tekanan semakin gencar. Rekan-rekan yang dulu hanya berbisik kini mulai terang-terangan menjauhi. Dalam sebuah rapat, salah satu klien tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan alasan reputasi. Agnes hanya bisa menelan perih, menyembunyikan amarah di balik senyum tipis. Sementara itu, Mayang seakan tahu posisinya terancam.
Ia semakin sering menampakkan diri di rumah, melontarkan kalimat-kalimat tajam. Aku cuma kasihan sama Raffi. Punya istri yang bikin namanya rusak di mana-mana. Aku nggak tega lihat anakku dipermalukan begini. Agnes mencoba diam, tapi dalam hatinya ada bara yang semakin menyala. Ia tidak lagi ingin bersembunyi. Ia ingin suatu saat berdiri di hadapan Mayang dengan bukti, menunjukkan bahwa dirinya bukanlah boneka yang bisa diinjak sesuka hati. Raffi selalu mencoba meredam pertengkaran. Namun semakin ia melindungi Agnes, semakin tajam serangan ibunya. Ada kalanya Raffi hampir kehilangan kesabaran, namun ia tetap menahan diri, takut kata-katanya justru memperburuk keadaan. Pada suatu malam yang sunyi, Agnes memutuskan berbicara. Mereka berdua duduk di balkon, ditemani suara jangkrik dan angin malam. Mas, aku sudah terlalu sering menangis. Aku nggak mau lagi hidup hanya sebagai korban. Aku ingin melawan. Aku ingin tunjukkan pada semua orang siapa aku sebenarnya. Raffi menoleh, terkejut melihat sorot mata istrinya yang kini dipenuhi tekad. Kamu yakin bisa? Jalan itu nggak gampang, Mel. Kamu akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Termasuk Mama. Agnes mengangguk pelan. Justru karena itu aku harus kuat. Aku nggak bisa terus sembunyi. Kalau aku biarkan, fitnah ini akan terus tumbuh, menghancurkan kita pelan-pelan. Raffi terdiam, lalu menarik istrinya ke dalam pelukan. Kalau itu pilihanmu, aku akan ada di sampingmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Keesokan harinya, Agnes mulai menyusun langkah. Ia menghubungi Arini lagi, meminta bantuan untuk mengumpulkan semua bukti lebih rapi. Ia juga menulis catatan pribadi yang berisi kronologi sejak fitnah itu pertama kali muncul. Setiap detail ia tuangkan, setiap peristiwa ia catat dengan teliti. Semakin ia menulis, semakin ia sadar betapa panjang jalan penderitaan yang telah ia lalui. Namun dari catatan itu juga ia menemukan kekuatan baru. Ia melihat dirinya bukan lagi sebagai perempuan rapuh, melainkan sebagai seseorang yang telah ditempa oleh luka. Sementara itu, Raffi diam-diam mencoba mendekati ibunya. Ia datang ke rumah Mayang, berharap bisa berbicara baik-baik. Namun sambutan yang ia terima justru dingin. Jangan kira aku nggak tahu maksudmu datang ke sini, Raffi. Ucap Mayang dengan nada sinis. Kamu ingin menuduh aku, kan? Padahal semua yang kulakukan ini demi kamu. Raffi menahan napas, menatap ibunya dengan campuran marah dan sedih. Mama, aku mohon, berhenti. Kalau benar Mama yang menyebarkan fitnah itu, Mama bukan sedang melindungi aku. Mama sedang menghancurkan rumah tanggaku. Mayang mengangkat dagu, menatap anaknya dengan sorot keras. Aku hanya ingin kamu sadar, Raffi, perempuan itu bukan pilihan yang tepat. Lihatlah, sejak dia datang, hidupmu penuh masalah. Bukan dia penyebab masalah, Ma. Raffi membalas dengan suara bergetar. Masalahnya justru karena fitnah yang entah kenapa selalu muncul. Dan semua bukti mengarah ke sini. Mama sadar nggak apa artinya itu? Wajah Mayang memucat sesaat. Namun ia cepat menutupi dengan tawa hambar. Bukti bisa dipalsukan. Raffi, kamu terlalu gampang percaya orang luar. Raffi tidak melanjutkan. Ia tahu percakapan itu tidak akan mengubah apapun. Ia pulang dengan hati hancur. Tak tahu lagi bagaimana menghadapi kenyataan pahit ini. Di rumah, Agnes menyambutnya dengan wajah penuh tanya. Raffi hanya menggeleng, lalu memeluk istrinya erat. Mama nggak mau mengaku, tapi aku tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terbuka. Agnes menutup matanya, membiarkan air mata mengalir di bahu suaminya. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan menyerah. Jika Mayang menutup diri, maka ia akan mencari cara lain. Hari-hari berikutnya, Agnes mulai menyiapkan diri. Ia berlatih berbicara di depan cermin, menguatkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Ia belajar menatap matanya sendiri tanpa gemetar, mencoba melihat sosok yang kuat di balik wajah lelah. Raffi terus mendukungnya, meski ia sendiri masih diguncang dilema. Setiap malam,
Ia berdoa agar Tuhan memberi jalan, agar keluarganya tidak semakin tercerai-berai. Namun waktu terus berjalan, dan Agnes tahu, saat konfrontasi itu akhirnya tiba, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ia harus memilih, terus menjadi bayangan yang diinjak, atau berdiri sebagai perempuan yang melawan. Dan pada suatu malam yang lebih gelap dari biasanya, ketika angin bertiup kencang dan lampu-lampu jalan berkelip, Agnes menatap suaminya dengan mata berapi. "Mas, aku sudah siap. Aku nggak akan lari lagi. Saatnya aku berdiri, meski harus berhadapan dengan orang yang seharusnya jadi keluargaku sendiri." Raffi memandangnya lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kita akan hadapi bersama." Malam itu, tanpa mereka sadari, langkah mereka baru saja memasuki babak baru. Babak yang akan menentukan apakah cinta mereka mampu bertahan melawan badai yang lebih besar, atau justru hancur oleh tangan yang mereka kira keluarga sendiri. Malam itu udara terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang hendak meledak kapan saja. Agnes berdiri di depan meja kerjanya dengan setumpuk berkas di tangan. Lembaran-lembaran itu berisi bukti yang selama ini ia kumpulkan bersama Arini. Setiap catatan, setiap tangkapan layar, setiap kronologi yang ia tulis rapi, kini menjadi saksi nyata perjalanan panjang penuh luka. Ia menatap berkas itu lama, lalu menghela napas panjang. Di dalam dadanya, ada rasa takut bercampur keberanian. Ia tahu, begitu ia membuka semuanya, tak akan ada jalan kembali. Namun ia juga sadar, hanya dengan cara ini ia bisa membersihkan namanya. Raffi masuk ke ruangan, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan salah satunya di meja, lalu duduk di samping istrinya. "Kamu yakin sudah siap, Mel?" Suaranya terdengar lembut, tapi juga penuh kekhawatiran. Agnes menoleh, menatap suaminya dengan sorot mata mantap. "Aku harus siap, Mas. Kalau aku diam terus, fitnah ini nggak akan pernah berhenti. Aku sudah terlalu lama jadi sasaran. Saatnya aku tunjukkan siapa yang sebenarnya salah." Raffi terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan istrinya. "Kalau itu pilihanmu, aku akan berdiri di sampingmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Agnes dan Arini terus menyusun bukti dengan teliti. Mereka bahkan berkonsultasi dengan seorang pengacara, hanya untuk memastikan bahwa langkah yang mereka ambil punya dasar kuat. Setiap malam Agnes duduk berjam-jam, menyusun kronologi dengan detail, sementara Raffi menemaninya, kadang hanya duduk diam, kadang membantu mengingat kejadian-kejadian penting. Namun semakin dekat pada hari kebenaran itu, semakin berat pula tekanan yang datang. Mayang semakin sering muncul, dengan kata-kata yang semakin menusuk. Suatu sore, ia datang tanpa diundang, berdiri di ruang tamu dengan tatapan menusuk. "Aku dengar kamu sibuk mencari-cari bukti, Agnes," ucapnya dengan nada tajam. "Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini." Agnes berdiri tegak, mencoba menahan getaran di tubuhnya. "Aku nggak pernah ingin menjatuhkan siapapun, Bu. Aku hanya ingin membersihkan nama baikku." Mayang tertawa kecil, sinis. "Nama baikmu? Setelah semua orang sudah tahu siapa dirimu, apa gunanya? Kamu pikir kertas-kertas itu bisa mengubah pandangan mereka?" Raffi yang sejak tadi mendengar akhirnya angkat bicara. "Mama, cukup. Jangan lagi hina Agnes di depan aku. Aku capek dengar Mama terus-terusan menyudutkannya." Mayang menatap putranya dengan sorot kecewa. "Kamu benar-benar buta, Raffi. Perempuan itu sudah meracuni pikiranmu. Kamu akan menyesal suatu hari nanti." Ia pergi dengan langkah keras, meninggalkan ketegangan yang membuat udara seolah membeku. Agnes jatuh terduduk di sofa, wajahnya pucat. Raffi segera meraih bahunya, menenangkan. "Jangan goyah, Mel. Kita sudah hampir sampai. Kita nggak boleh mundur." Agnes mengangguk pelan. Meski hatinya perih, tekadnya tidak luntur. Ia tahu, badai akan semakin besar, tapi ia tidak boleh runtuh. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang.
Keluarga besar Raffi mengadakan pertemuan di rumah salah satu kerabat. Mayang tentu hadir, dengan kebiasaannya menjadi pusat perhatian. Agnes dan Raffi datang dengan hati berat, membawa berkas bukti yang sudah dipersiapkan. Suasana awal pertemuan berjalan hangat, meski tatapan beberapa orang masih menusuk ke arah Agnes. Ia duduk diam di samping Raffi, mencoba menahan gelombang perasaan yang bergolak. Mayang sesekali melontarkan kalimat sinis, membuat beberapa orang mengangguk seolah membenarkan. Hingga akhirnya, Agnes berdiri. Suaranya tenang, meski hatinya berdebar kencang. "Maaf, saya ingin bicara. Selama ini, ada banyak fitnah yang ditujukan pada saya. Saya dituduh mencuri, dituduh berselingkuh. Bahkan nama saya dijadikan bahan gosip. Saya sudah terlalu lama diam. Tapi kali ini, saya ingin tunjukkan kebenaran." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Agnes membuka map yang ia bawa, mengeluarkan lembar demi lembar bukti. Ia tunjukkan tangkapan layar, kronologi, hingga analisa jejak digital. Setiap kata ia sampaikan dengan jelas, tanpa tergesa. Semua ini bukan sekadar gosip. Ada orang yang sengaja menyebarkannya. Dan berdasarkan bukti, semua jejak mengarah pada satu nama, Ibu Mayang. Suara Agnes bergema di ruangan. Beberapa orang terperanjat. Ada yang saling berbisik. Mayang sendiri tampak pucat, namun cepat menutupi dengan tawa getir. "Itu fitnah balik. Dia hanya mau menuduh aku supaya dirinya kelihatan suci." Agnes tetap tenang. Ia letakkan semua bukti di meja tengah. "Silakan diperiksa. Semua ini saya kumpulkan dengan bantuan ahli. Kalau ada yang ragu, bisa diuji kebenarannya. Saya nggak minta simpati. Saya hanya ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya menyebar fitnah." Raffi maju, menatap semua orang. "Aku sudah cek sendiri. Aku lihat buktinya dengan mata kepalaku. Aku nggak bisa lagi diam. Selama ini istriku dihina, dituduh tanpa alasan. Dan sekarang, semua jelas." Kerabat-kerabat yang hadir mulai menunjukkan reaksi beragam. Ada yang tampak kaget, ada yang menatap Mayang dengan ragu. Perlahan, suasana berbalik. Mayang mencoba membela diri, namun suaranya mulai gemetar. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Aku takut dia bawa masalah." Namun kata-katanya terhenti ketika salah satu anggota keluarga angkat bicara. "Tapi caramu salah, Mayang. Kamu sudah membuat aib lebih besar. Kamu menyakiti orang yang tidak bersalah." Mayang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Agnes hanya menunduk. Air mata menetes. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Raffi meraih tangan istrinya, menggenggam erat. "Kamu sudah berani, Mel. Kamu sudah tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Aku bangga sama kamu." Agnes tersenyum tipis di tengah tangis. Malam itu, meski luka belum sepenuhnya sembuh, setidaknya kebenaran sudah mulai terkuak. Dan ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi kini ia tidak lagi sendirian. Langkah-langkah kecil terdengar di sepanjang koridor rumah besar itu, bergema lirih bagai bisikan masa lalu yang enggan padam. Agnes berdiri di balik pintu kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan pepohonan di luar menari dalam temaram lampu halaman. Namun hatinya masih berat oleh pertemuan malam itu. Semua kebenaran memang sudah ia buka, tapi bukannya lega sepenuhnya. Justru muncul rasa hampa yang lebih menusuk. Raffi masuk membawa segelas air. Ia menaruhnya di meja kecil, lalu mendekat. "Kamu nggak bisa terus begini, Mel. Aku tahu ini semua berat, tapi kamu sudah menang. Semua orang akhirnya lihat siapa yang salah." Agnes menghela napas panjang. "Menang? Rasanya tidak seperti itu, Mas. Aku hanya merasa lelah. Bagaimanapun, Mayang tetap ibumu. Aku tidak ingin hubungan kalian hancur hanya karena aku." Raffi menatap istrinya lama, lalu mengusap lembut bahunya. "Kalau hubungan itu hancur, bukan karena kamu. Mama yang memilih jalan itu.
Aku sudah cukup lama diam. Sekarang aku harus memilih berpihak pada kebenaran. Hening melingkupi ruangan. Hanya detik jam dinding yang terdengar, berdetak seperti menghitung waktu menuju badai berikutnya. Agnes tahu, masalah belum berakhir. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan penuh iri, bisikan-bisikan yang masih menusuk. Meski bukti sudah jelas, tidak semua orang akan langsung menerima. Hari-hari selanjutnya berjalan lambat. Agnes berusaha kembali ke rutinitas. Namun bayangan pertemuan itu masih menghantui. Setiap kali ia bertemu kerabat, selalu ada rasa canggung yang tak bisa ia hilangkan. Ada yang menyapanya hangat, namun ada juga yang hanya melirik sekilas, seolah masih ragu. Suatu sore, ia duduk di taman belakang, menatap bunga-bunga yang hampir layu. Arini datang membawa sekeranjang buah, lalu duduk di sampingnya. "Kamu masih kelihatan kepikiran, Mel. Padahal kamu sudah melakukan hal luar biasa. Tidak semua orang berani seperti kamu." Agnes tersenyum tipis. "Entah kenapa, aku justru merasa semakin kosong. Kadang aku berpikir, apakah semua ini ada gunanya?" Arini menatapnya serius. "Jangan pernah bilang begitu. Ingat berapa lama kamu bertahan dalam diam? Ingat berapa banyak air mata yang kamu tahan supaya orang lain gak lihat? Sekarang, kamu sudah keluar dari bayangan itu. Memang tidak semua orang akan langsung percaya, tapi setidaknya, kamu sudah berdiri di atas kebenaran." Kata-kata itu membuat hati Agnes sedikit hangat, meski luka di dalam masih nyeri. Ia tahu, sahabatnya benar, tapi ia juga sadar, menghadapi kenyataan jauh lebih sulit dari membongkar kebohongan. Di sisi lain, Mayang mulai merasakan kejatuhan. Ia yang selama ini selalu dihormati, kini mulai dijauhi. Beberapa kerabat yang dulu sering mengerubunginya, kini memilih menjaga jarak. Dalam kesepiannya, Mayang duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah Raffi muda di sana menatapnya, membuat hatinya semakin perih. Namun bukannya menyesal, Mayang justru menyimpan bara dendam. "Perempuan itu sudah mempermalukan aku. Aku nggak bisa biarkan dia menang begitu saja," gumamnya lirih. Niat itu semakin membara ketika seorang kerabat yang masih berpihak padanya datang dan berbisik, "Mungkin kamu kalah kali ini, Mayang, tapi bukan berarti kamu tidak bisa bangkit. Banyak orang di luar sana masih percaya padamu. Kamu hanya perlu waktu." Kata-kata itu menjadi api yang menghidupkan kembali ambisi lamanya. Mayang mulai menyusun rencana baru, meski dalam diam. Ia tahu, menyerang secara terang-terangan hanya akan memperburuk keadaan. Kini ia harus lebih licik, lebih halus. Agnes tidak tahu apa yang sedang dipikirkan mertuanya. Ia hanya merasakan hawa tak enak yang semakin sering muncul. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ada tatapan asing yang mengikuti. Kadang ia mendengar bisikan samar yang seolah sengaja diarahkan padanya. Raffi mulai menyadari perubahan itu. Sepertinya ada yang masih mencoba melawan. "Mel, aku takut ini belum berakhir." Agnes menatap suaminya. Mata mereka saling mengunci dalam kecemasan yang sama. "Kalau benar begitu, berarti aku harus lebih kuat lagi. Aku nggak boleh runtuh sekarang." Malam-malam berikutnya dipenuhi kecemasan. Agnes sering terbangun karena mimpi buruk. Mimpi tentang suara-suara yang menuduhnya, wajah-wajah yang menertawakannya. Raffi selalu menggenggam tangannya, berusaha menenangkan, meski hatinya sendiri penuh resah. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan datang. Salah seorang tetangga membawa cerita bahwa Mayang kembali menyebarkan desas-desus, kali ini dengan cara yang lebih licin. Ia tidak menuduh langsung, melainkan menebar keraguan. Katanya Agnes memang pintar bersandiwara. Bukti itu bisa saja direkayasa. Berita itu cepat menyebar, membuat sebagian orang mulai bimbang lagi. Agnes tertegun mendengarnya. Hatinya nyeri. Jadi semua perjuanganku sia-sia. Arini menggenggam tangannya erat. "Jangan bilang begitu. Justru disinilah ujian terberatnya. Kamu harus bisa tunjukkan dengan sikapmu, bukan hanya dengan bukti. Orang akan melihat siapa kamu sebenarnya." Agnes terdiam. Ia tahu sahabatnya benar.
Namun menghadapi fitnah berulang-ulang seperti racun yang terus menetes, perlahan melemahkan semangatnya. Raffi melihat kondisi istrinya yang semakin tertekan. Ia lalu mengambil keputusan. Kita harus keluar dari lingkaran ini, Mel. Kalau perlu, kita pergi jauh untuk sementara. Kita butuh waktu sendiri, tanpa gangguan, tanpa bisikan-bisikan jahat itu. Agnes tertegun. Pergi, meninggalkan semua ini. Bukan meninggalkan, jawab Raffi mantap, tapi mengambil jarak, supaya kita bisa kembali dengan lebih kuat. Agnes menunduk, merenung. Di satu sisi, ia ingin lari dari semua luka. Namun di sisi lain, ia merasa tidak adil jika harus pergi hanya karena ulah orang lain. Malam itu, ia berdiri di balkon, menatap langit berbintang. Angin malam menyapu wajahnya, membawa aroma tanah yang lembab. Ia menutup mata, mendengar suara hatinya sendiri. Aku tidak boleh kalah. Aku sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti sekarang. Kalau aku pergi, berarti aku menyerah. Aku harus bertahan, apapun yang terjadi. Ketika ia kembali masuk, Raffi masih menunggunya. Agnes menatapnya dengan sorot mata yang lebih tenang. Kita tidak akan pergi. Kita akan tetap di sini, menghadapi semuanya. Karena kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Raffi tersenyum, meski sorot matanya masih menyimpan cemas. Kalau itu keputusanmu, aku akan tetap berdiri di sampingmu. Di luar sana, Mayang tersenyum samar di tengah gelap. Ia merasa langkah kecilnya mulai berhasil. Namun ia tidak tahu, di balik luka yang terus menganga, Agnes menyimpan api yang tak akan padam. Api itu mungkin kecil sekarang, tapi suatu hari akan berkobar, membakar semua kebohongan yang tersisa. Dan malam itu, di bawah langit yang sunyi, dua hati yang berbeda arah sama-sama berjanji pada dirinya sendiri. Satu untuk melindungi kebenaran, satu untuk membalas dendam. Pertarungan baru pun perlahan dimulai.